Fungsi menulis ya, ini yang real ya, saya contohkan yang real. Saya punya seorang kawan, dia mengidap penyakit otak ya, Alzheimer ya. Jadi dia menerapi dirinya itu dengan menulis. Ya, itu dalam dekade yang cukup eh, lama waktunya. Penyakitnya tidak kambuh. Ya. Jadi sebegitu dahsyat ya fungsinya menulis di dalam diri kita. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, dan tentunya dengan kabar yang gembira ini. Kabar apa itu? Jadi pemerintah sudah mulai melakukan program vaksinasi ya, untuk kekebalan tubuh dari virus corona ya. Semoga kita dijauhkan dari virus corona, kita tetap bisa beraktivitas, kita bisa belajar, kita bisa bekerja dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Oke, langsung ya, di video ini saya akan berbicara tentang seputar menulis ya, menulis kreatif ya. Dalam video kali ini mungkin ada 4 sub ya yang akan saya bicarakan. Apa itu? Pertama, definisi menulis kreatif itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua, fungsinya menulis kreatif ya, dua. Kemudian yang ketiga, ini estetika menulis kreatif. Dan yang keempat, genre tulisan kreatif. Jadi ada 4-nya. Untuk mempersingkat durasi video ini, karena ketika panjang biasanya bosan ya untuk menontonnya, untuk mendengarnya. Tapi kalau niatnya untuk belajar, ingin benar-benar bisa menulis, biasanya akan betah ya. Langsung pada definisi menulis kreatif. Jadi secara definisi, menulis kreatif ini adalah menulis yang kreatif. Loh, kok begitu? Iya. Secara sederhana begitu ya, menulis yang kreatif berarti menulis yang tidak ada aturan gitu ya. Dulu ya, di dalam menulis memang ada aturan, dalam puisi lama, di dalam cerita lama ya, dalam cerpen ya, di dalam novel, itu ada aturan. Tetapi saat ini menulis itu sudah benar-benar diberi kebebasan, lisensi puitika gitu ya, kalau menurut ahli sastra, lisensi puitika. Jadi kebebasan penyair kayak itu. Tapi secara diterjemahkan lebih luas itu, seorang penulis diberi kebebasan di dalam berkarya. Bahkan saya sendiri yang memahami teori-teori kesusastraan, ketika menulis saya lepaskan ya, karena saya ingin benar-benar lepas dari itu. Tapi ya memang tidak bisa lepas sepenuhnya, karena keilmuan itu sudah ada di sini. Kadang secara tidak langsung ketika menulis ya, atau begini sebagai catatan, saya juga menulis di 3 sekarang ya, catatan, laptop atau komputer, dan handphone ya. Di samping saya buat video seperti ini ya. Jadi seperti itu. Jadi secara definitif bahwa menulis kreatif adalah menulis yang benar-benar kita diberi kebebasan yang mahal luas ya, menuliskan apapun gitu ya, kebebasan ya, benar-benar bebas. Tetapi ketika seseorang mau menilai tulisan kita itu masuk apa, itu sudah lain cerita ya. Jadi semacam itu menulis kreatif, secara lebih sederhananya definisinya semacam itu. Nah, kemudian fungsinya. Nah, fungsi menulis ya, ini yang real ya, saya contohkan yang real. Saya punya seorang kawan, dia mengidap penyakit otak ya, Alzheimer ya. Jadi dia menerapi dirinya itu dengan menulis. Ya, itu dalam dekade yang cukup lama waktunya. Penyakitnya tidak kambuh. Jadi sebegitu dahsyat ya fungsinya menulis di dalam diri kita. Itu satu, menyembuhkan penyakit. Yang kedua, untuk mengekspresikan diri ya. Seseorang kadang tidak bisa berbagi bebannya dengan cerita, atau curhat dengan temannya, dengan kenalannya, atau dengan orang yang ia percayai. Tetapi ia bisa cerita dengan menulis
Sehingga mungkin teman-teman pernah mendengar orang menulis catatan harian gitu ya, diary. Nah, jadi kayak gitu. Nah ini benar untuk mengekspresikan diri ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya menulis ini ya, ini bisa merecall ingatan. Ini pengalaman real saya ketika saya menulis, ingatan masa kecil saya gitu ya, terkubur di otak bawah sadar saya ya, di memori tengah itu bisa terpanggil kembali. Bayangkan ketika saya kecil itu ingatannya itu masih belum kuat atau masih belum sempurna, tetapi ingatan-ingatan masa kecil itu tersimpan ya. Ketika kita bisa memanggil itu menjadi sebuah kekayaan ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang keempat, ini bisa menghilangkan traumatik. Seseorang yang trauma terhadap sesuatu ketika menuliskan terus berulang kali, dia akan timbul keberanian ya. Jadi semacam itu hanya bagian sedikit saja yang saya sebutkan yang benar-benar terjadi ya. Di luar sana rekan-rekan penulis itu menemukan fungsi dari menulis itu, manfaat dari menulis itu apa. Nah, jika teman-teman ingin merasakannya maka menulislah. Iya. Nanti kalau bingung menulis apa, lah simak video saya selanjutnya terkait menulis. Jangan panik. Ya. Jadi kayak gitu ya. Kemudian estetika menulis kreatif. Jadi estetikanya bagaimana? Jadi estetika yang pertama, tahap pertama di dalam menulis ya, jangan sampai membatasi dirimu. Ya. Ketika kamu membatasi diri, maka tulisanmu tidak bisa bebas. Bahkan membuat Anda tidak bisa menulis, membuat kamu tidak bisa menulis. Ya. Itu estetika yang pertama. Estetika yang kedua, ya tentunya karena menulis kreatif ini bebas. Kebebasan itu identik ya. Bukan ngawur ya, bukan ngawur, bebas. Kadang seseorang mendefinisikan bebas itu bebas yang sebebas-bebasnya. Itu tidak. Ya, kalau menurut Sartre bahwa kebebasan kita itu di atas kebebasan orang lain. Jadi tidak ada yang benar-benar bebas gitu ya. Misalnya Anda merasa bebas ketika merokok. Tetapi kebebasan Anda itu di atas kebebasan orang yang mungkin di samping Anda tidak merokok. Lah, kayak gitu kan. Ini contoh yang simple aja. Contoh yang rumit-rumit ini juga ada kayak gitu. Contoh yang lebih rumit nih ya, yang lebih rumit. Di suasana yang panas ya, enaknya kita rebahan, minum es atau nyemil di rumah gitu ya. Tiba-tiba kekasihnya menelpon minta dijemput ya. Pilihannya akan melanjutkan aktivitasnya atau berangkat. Nah, ini yang rumit kan, kebebasan yang rumit ya. Orang bebas memilih aktivitasnya, tetapi ya aktivitas itu tadi bagi orang yang tidak jatuh cinta ya, itu bukan sebuah pilihan atau kebebasan yang pasti yang tidak jatuh cinta akan memilih melanjutkan aktivitasnya, rebahan, main game, minum es dan lain sebagainya. Nah, itu yang agak rumit ya. Pasti Anda akan mencela bagaimana ini lah, pasti karena itu contoh yang rumit. Ketika saya jelaskan butuh satu video khusus ya. Jadi next, estetika yang kedua. Saya melanjutkan yang kebebasan tadi ya. Jadi kebebasan yang dalam menulis kreatif itu ada susilanya, ada aturannya gitu ya. Aturannya apa ya? Karena menulis kreatif itu cenderung masuk ke dalam karya sastra, dan karya sastra itu cenderung ada kaidah-kaidah bahasa di sana ya. Bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang
bisa dirasakan perbedaannya dengan jenis tulisan yang lain. Ya, itu estetika. Nah, itu di dalam bahasa kesastraan. Bahasa misalnya kita menulis di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, maka ada term, ya, aturan di dalam bahasa itu yang kita pakai. Ya. Jadi itu estetika yang keempat, ya. Estetika yang ketiga atau yang keempat, jadi kayak gitu. Itu estetikanya. Jadi menulis kreatif bukan berarti benar-benar bebas, tapi ada estetika, ada aturan-aturan yang perlu kita capai, capaian-capaian yang harus kita penuhi kayak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, poin yang keempat dari topik di video ini apa itu? Yakni genre tulisan kreatif. Di poin yang ketiga tadi di akhir saya sudah menyebutkan bahwa menulis kreatif ini cenderung masuk ke dalam wilayah karya sastra. Jika genre yang saya sebutkan di sini adalah genre karya sastra. Pertama adalah puisi, yang kedua adalah prosa, yang ketiga adalah drama. Ya. Prosa ada berbagai macam, ya, drama jelas ya. Jadi tiga ini. Maka ketika menulis kreatif, Anda ada tambahan satu lagi yang di luar genre ini. Jadi ini fiksi yang non fiksi, sastra ya, ada yang non fiksi. Jadi bentuknya esai, bentuknya kritik kayak gitu ya. Jadi Anda bisa menulis 4 hal ini. Kalau Anda lebih suka kata-kata yang indah ya, puisi. Anda suka bercerita, maka masuk ke prosa. Ya, Anda suka ngobrol ya, bisa Anda transfer menjadi bentuk drama. Anda orang yang kritis atau berlatih ingin kritis, poin yang keempat ya, esai atau non fiksi. Jadi kayak gitu ya. Itu untuk genrenya menulis kreatif ya. Jadi kalau teman-teman bingung atau ada pertanyaan-pertanyaan, langsung ya ketik di kolom komentar. Dan bila teman-teman tertarik dengan video semacam ini, maka jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video-video serupa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.